Kembali di Net 12. Nah, Tom, kita kan sudah jadi orang tua nih. Kadang-kala tuh selalu khawatir terus dengan anak kita kan. Tapi ternyata melindungi anak terlalu berlebihan bisa membuat buah hati itu menjadi tidak mandiri ya. Betul, ini mengawasi anak secara berlebihan tanpa sadar orang tua tuh telah menerapkan pola asuh helikopter. Nah, ini tidak semuanya juga tahu nih pola asuh helikopter ini seperti apa. Nah, ini berikut liputannya. Awas nih, hati-hati. Anak adalah anugerah. Menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga dan merawat mereka hingga besar. Seluruh fase pertumbuhan buah hati sebisa mungkin tak luput dari pantauan. Tapi rasa sayang berlebihan justru dapat menjadi bumerang bagi buah hati. Khawatir si kecil terjatuh, takut anak tak dapat mengerjakan tugas dengan baik, atau was-was saat mereka jauh dari pandangan. Hasilnya, orang tua gencar melibatkan diri hingga tanpa sadar selalu turut campur dalam setiap fase kehidupan anak. Awas nih, hati-hati. Terlalu menjaga anak akan mengekang kebebasan mereka. Resikonya, kematangan psikologis anak terhambat. Pengasuhan seperti ini disebut dengan pola helikopter. Sementara kalau orang tua yang overprotective, yang dominan, misalnya gitu, dia pasti akan mengarahkan, membuat anak itu kemudian mengikuti kata-katanya dan kemudian dia lindungi semuanya gitu. Nah, anak yang dapat seperti treatment seperti itu tidak sulit untuk survive sendiri nantinya di dalam lingkungan gitu. Pola asuh helikopter inilah yang dihindari oleh Aninda dalam mengasuh putranya Arkairan Razaki Akbar atau Une. Ibu berusia 26 tahun ini sebisa mungkin ingin anaknya mandiri dilatih sejak kecil. Di usia 3 tahun, Une memang tengah menikmati fase bermain dan mengeksplorasi lingkungan. Berlarian di dalam rumah, melompat-lompat di sofa, bermain bola bebas dilakukannya. Une juga suka mencoba hal baru yang dilihatnya dari orang dewasa sekitar. Contohnya, memotong kue dan mengolesi roti menggunakan pisau makan. Kan bisa kan? Khawatir hal buruk terjadi, sudah pasti dirasakan Ninda setiap hari. Namun ia mencoba berpikir positif dan bertindak sewajarnya. Ada sih sebenarnya, cuma makanya kalau dia lagi main tuh aku nggak bisa yang sambil main handphone atau misalnya sambil ngobrol-ngobrol juga, pasti mataku tetap ke dia gitu, nggak bisa sambil yang udah dicuekin, dibiarin dia tuh nggak bisa gitu. Jadi tetap sambil diliatin, itu paling tuh kuncinya tuh perhatian dari orang tua itu tetap harus ada. Terus sama diingetin lagi ke dianya kayak hati-hati gitu, jangan mainnya pelan-pelan. Saat beraktivitas di luar rumah, Ninda tak pernah lengah memantau Une. Tapi ia berusaha tak menunjukkan rasa takut yang dapat membatasi ruang gerak Une. Kalimat larangan hanya diucapkan seperlunya. Jadi awalnya aku lihat dulu dia mantep nggak langkahnya. Kalau misalnya terlihat dia ragu-ragu, aku tetap pegang tangannya, abang ini bahaya. Aku tetap jelasin ke dia, abang kalau jatuh ini bahaya gini. Tapi kalau misalnya dia bilang enggak, aku bisa, oke abang coba ibu lihat dulu langkah abang gitu. Jadi aku tetap di sebelahnya dia sambil ngeliatin kalau misalnya dia bisa oke. Dalam pola asuh helikopter, orang tua selalu menganggap anak memerlukan bantuan mereka. Padahal karakter anak ditempa selama masa pertumbuhan. Bersikap berlebihan menjaga mereka dapat membuat anak merasa rendah diri. Apalagi jika tidak diimbangi komunikasi harmonis antara anak dan orang tua. Ada banyak pemicu kekhawatiran berlebih terhadap anak. Antara lain karena rasa bersalah, memiliki pengalaman buruk, atau tak ingin anak merasa gagal. Padahal anak perlu belajar dari kehidupan nyata agar dapat bertahan hidup di saat dewasa. Ada kalanya dia harus belajar dari pengalaman. Kenapa? Pengalaman itu menjadi seperti proses di mana anak memahami tentang dunianya. Kalau kita semua atur, semua kita ibaratnya kalau ada lubang kita udah tutup dulu, dia nggak ada proses belajar itu. Lupa bahwa anak itu nanti suatu saat akan hidup sendiri.
nggak selalu sama orang tuanya. Jadi kadang-kadang rasa sayang itu membuat dia merasa bahwa dia perlu melindungi anaknya. Tapi perlindungan seperti apa sih yang dia perlu berikan sehingga anak ini jangan sampai seperti terkungkung gitu ya. Sikap terlalu berhati-hati juga akan mengganggu kemampuan anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Saat anak memiliki masalah pun, orang tua sebaiknya cukup memberi masukan tanpa harus ikut-ikutan menyelesaikan. Kuncinya, lagi-lagi dengan dialog komunikatif. Pasti memberi pengaruh karena terus terang saja di dalam kehidupan ini faktor lingkungan itu membentuk seseorang. Kalau lingkungannya sangat bebas, itu juga memberi nilai yang membuat anak itu bebas di dalam pandangan, kemudian sikap dan sebagainya. Sebaliknya kalau terlalu protektif, ini nggak boleh, itu akhirnya anak itu semakin mengecil dirinya sendiri. Dia juga sangat tergantung kepada orang tuanya. Meningkatnya kekhawatiran itu bukan dengan memberi proteksi yang berlebih-lebihan, tetapi bagaimana meningkatkan dialog, bagaimana meningkatkan komunikasi, bagaimana anak itu semakin terbuka kepada orang tuanya hingga setiap persoalan orang tuanya itu tahu gitu. Dan anak itu juga tidak ada barrier ya, pemisah antara kedua orang tua untuk saling menyampaikan perasaan-perasaan. Sudah menjadi naluri bagi orang tua untuk terlibat dalam perkembangan anak. Tapi, berikan kepercayaan dan ajarkan mereka mengenai tanggung jawab. Dalam prosesnya menuju dewasa, dampingi anak agar dapat menemukan jati dirinya. Jangan hiasi masa kecil mereka dengan kesempurnaan dan kemudahan, karena saat dewasa mereka akan menghadapi banyak tantangan. Duita Meriani, Luther Hutagaol, melaporkan untuk NET.